pertemuan kali ini saya Aini dalam mata kuliah Hematologi 1 akan menyampaikan materi tentang eritrosit. Kita mulai dari karakteristik eritrosit. Bentuk eritrosit dapat kita lihat seperti pada gambar, merupakan cakram bikonkav. Eritrosit secara umum dikenal sebagai sel darah merah. Eritrosit tidak memiliki inti sel, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Diameter eritrosit 7,5 mikrometer dengan tebal 2,0 mikrometer. Jumlahnya di dalam tubuh sekitar 4,5 sampai 5 juta milimeter kubik. Eritrosit mempunyai tekstur yang sangat elastis sehingga dapat memasuki pembuluh darah, baik pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Fungsi elastisitasnya ini digunakan saat memasuki pembuluh darah kecil dan sempit. Proses pembentukan dan pematangan eritrosit disebut atau dikenal sebagai eritropoiesis. Eritropoiesis terjadi di dalam sumsum tulang. Bentuk awal eritrosit pada saat dibentuk adalah merupakan rubriblas atau pronormoblas. Dalam proses pematangannya, sel eritrosit akan terus berkembang menjadi lebih kecil. Sitoplasma yang awalnya biru semakin lama akan menghilang dan makin berubah menjadi merah. Dalam proses pembentukan eritrosit, vitamin B12 dan asam folat melibatkan eritrosit, asam folat dan rantai globin. Proses pematangan eritrosit memerlukan hormon yang disebut hormon eritropoiesis yang disintesis oleh ginjal. Sehingga ketika terjadi kerusakan ginjal dan hormon eritropoietin ini terganggu, terkadang dan sering memberi pengaruh pada jumlah eritrosit di dalam aliran darah. Proses pembentukan eritrosit dimulai sejak embrio, terjadi di dalam yolk sac, kemudian saat fetus juga terjadi di dalam yolk sac. Pada orang dewasa, pembentukan eritrosit terjadi di dalam sumsum tulang dan beberapa tempat lainnya. Kemudian ini adalah eritropoiesis atau yang disebut atau proses pembentukan eritropoiesit. Proses ini dirangsang atau dibantu oleh hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin ini dihasilkan oleh ginjal yang nanti hasilnya adalah untuk memproduksi eritrosit. Tugas untuk materi pembentukan sel darah ini adalah untuk melihat proses pematangan dan perkembangan eritrosit. Kemudian hemoglobin
Hemoglobin merupakan protein kompleks yang ada di dalam eritrosit. Fungsi utama hemoglobin adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan menukarnya dengan karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Setiap satu eritrosit mengandung 640 juta molekul hemoglobin. Pada orang dewasa, itu mengandung 3 jenis Hb. Yang pertama adalah Hb adult atau Hb dewasa. Kemudian Hb fetus. Dan sedikit Hb fetus, oke. Hb adult terdiri dari 4 rantai polipeptida yang masing-masing mengikat hem. Jadi ini adalah struktur Hb yang mengandung 4 rantai polipeptida dan yang masing-masing mengikat hem. Pembentukan Hb hemoglobin itu dalam 2 jalur. Yang satu untuk sintesis pembentukan hem, yang satu untuk sintesis pembentukan globin. Nanti kedua jalur pembentukan ini, yaitu hem dan globin, akan bertemu untuk membentuk hemoglobin. Fungsi hemoglobin. Seperti sudah dijelaskan tadi, fungsi Hb adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan dan karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Ini adalah bentuk eritrosit, merupakan cakram bikonkav. Demikianlah untuk materi eritrosit pada pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.